Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 7 semester 1, yaitu bab 1, materi besaran, satuan, dan pengukuran. Baik, kalian simak video pembelajaran di bawah ini. Langsung saja kita ke materi, yaitu besaran, satuan, dan pengukuran. Pertama, macam-macam besaran, yaitu besaran itu ada dua. Pertama, besaran pokok, dan kedua, besaran turunan. Selain besaran, di sini juga ada satuan, di mana untuk satuan itu ada dua, yaitu tak baku dan baku. Di mana satuan baku itu ada tiga. Pertama, sistem metrik atau disingkat MKS. Kedua, sistem Inggris dikenal dengan sebagai foot, pound, dan second atau disingkat FPS. Dan yang ketiga yaitu sistem internasional atau SI. Ayo, besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan lebih dulu atau besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konferensi internasional mengenai berat dan ukuran. Di sini ada macam-macam 7 besaran pokok. Kalian perhatikan di situ ada tabel, di mana di sini ada tabel besaran pokok, satuan dalam SI, dan lambangnya. Untuk besaran pokok yang pertama yaitu ada panjang dengan satuan dalam SI-nya itu meter atau lambangnya ditulisnya M. Yang kedua ada massa, satuan dalam SI-nya kilogram dengan lambangnya kilogram. Yang ketiga ada waktu, satuan dalam SI yaitu sekon, lambangnya S. Yang keempat yaitu suhu, satuannya yaitu Kelvin, lambangnya K besar. Yang kelima yaitu kuat arus listrik, satuannya yaitu ampere, lambangnya itu A besar. Yang keenam yaitu jumlah zat, satuannya mol, lambangnya ditulis mol. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu intensitas cahaya, satunya kandela, lambangnya ditulis CD. Yang kedua, besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Contoh besaran turunan dan satuannya. Yang pertama yaitu luas dengan satuan meter persegi dengan lambang meter persegi. Yang kedua volume, yaitu satuannya meter kubik, lambangnya M pangkat 3. Terus yang ketiga massa jenis, satuannya kilogram atau meter kubik, ditulis kilogram per meter kubik. Dan keempat yaitu kecepatan, satuannya meter per sekon, lambangnya M per S. Baik, selain besaran dan satuan, kita akan belajar pengukuran. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Perhatikan kalian, di situ ada gambar yaitu alat untuk mengukur suatu benda, yaitu yang dinamakan meteran. Alat ukur panjang dan ketelitiannya. Di sini ada beberapa alat pengukuran. Yang pertama itu ada mistar. Di situ ada gambar penggaris, di mana skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm dan ketelitiannya setengah skala terkecil 0,5 mm atau 0,05 cm. Yang B yaitu selain mistar, alat ukur panjang yaitu ada jangka sorong. Lihat, perhatikan di situ ada gambar jangka sorong.
di mana jangka sorong memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Artinya, ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Jangka sorong juga memiliki dua macam skala. Pertama, skala utama dalam satuan cm. Yang kedua, yaitu skala nonius dalam satuan milimeter. Perhatikan gambar jangka sorong. Di situ ada gambar jangka sorong, di mana posisi skala utama itu berada di belakang. Yang kedua itu ada skala nonius, itu terdapat di depan jangka sorong. Yang C yaitu alat ukur panjang mikrometer skrup. Perhatikan di situ ada ada mikrometer skrup, di mana untuk mikrometer skrup skala utama terdiri skala 1 mm, 2 mm, 3 mm, dan seterusnya. Dan skala tengah 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm, dan seterusnya. Dan di situ ada skala putar, di mana terdiri dari skala 1 sampai dengan 50. Jadi setiap skala putar mundur 1 putaran, maka skala utama bertambah 0,5 mm. Perhatikan, ingat, sehingga satu skala putar itu sama dengan 0,01 mm. Untuk pembacaan skala untuk mikrometer skrup, perhatikan contoh 1. Yang pertama, kalian perhatikan skala putar berada pada angka berapa pada skala utama. Benda yang dipilih memiliki panjang skala utama 2 mm. Yang kedua, perhatikan penunjukan pada skala putar. Angka 43 pada skala putar berimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Maka pembacaan mikrometer sama dengan 2 ditambah buka kurung 43 dikali 0,01 tutup kurung sama dengan 2 ditambah 0,43, itu artinya 43 dikali 0,01. Jadi hasilnya 0,43. Jadi 2 ditambah 0,43, jadi panjang benda adalah 2,43 mm. Contoh yang kedua, mikrometer skrup. Pertama, kalian perhatikan skala putar berada pada angka berapa pada skala utama. Benda yang dipilih memiliki panjang skala utama 4,5 mm. Yang kedua, perhatikan penunjukan pada skala putar. Angka 39 pada skala putar berimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Jadi pembacaan mikrometernya sama dengan 4,5 ditambah buka kurung 39 dikali 0,01 tutup kurung sama dengan 4,5 ditambah 0,39. Jadi panjang benda adalah 4,89 mm. Selain alat ukur panjang, kita akan mempelajari alat ukur massa. Untuk alat ukur massa, yang pertama itu ada neraca lengan. Dalam kehidupan sehari-hari, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain, misalnya gram dengan simbol G. Terus selanjutnya ada miligram dengan satuan miligram, dan ons untuk massa-massa yang kecil, dan ton simbolnya T, dan kuintal simbolnya KW. Kalian bisa lihat di samping itu ada gambar neraca lengan, di mana untuk 1 ton sama dengan 10 kuintal. 10 kuintal sama dengan 1000 kg. Terus 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1000 gram sama dengan 10 ons. 3. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu sering kita biasa orang gunakan untuk mengetahui waktu ya. Yang pertama itu ada stopwatch.
Yang kedua ada jam tangan. Yang biasa untuk jam tangan sering kita pakai, dan untuk stopwatch ketika kita melakukan olahraga. Kita bisa menggunakan stopwatch untuk menentukan waktu yang kalian tentukan. Terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran Ibu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.